Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bapak, bagaimana kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah Ibu, sehat walafiat. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat nih. Ya. Nanti saya akan mengobservasi Bapak ya, yang akan melakukan coaching dengan Ibu Endah ya, betul? Ya betul, Ibu Linda. Saya akan melakukan coaching nanti dengan Ibu Endah. Iya, baik. Oke, sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Pak, boleh? Boleh Ibu, boleh. Oke. Pada saat coaching nanti ya Pak ya, antara coach dan coach itu akan saya amati ya, apakah nanti Bapak sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya, tentang tujuannya, terus identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawabnya itu ya Pak ya. Nanti apakah Bapak akan sesuai dengan alur tirta, kemudian dengan kehadiran, terus dengan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya. Nah, terus lagi selain dari itu ada kemitraan ya, terus kemitraan. Terus apa lagi Pak? Ada ya berproses kreatif di Kreatif dalamnya Bu ya. Iya, oke, betul sekali ya. Dan juga harus memaksimalkan potensi ya Pak ya. Oke, baiklah Pak. Sebelum melakukan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan lagi, boleh Pak? Boleh Ibu, silakan. Iya, terus selanjutnya nih, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Ya Ibu, yang akan saya kembangkan dalam proses nanti coaching, saya akan mengembangkan 3 kompetensi yang tadi Bu. Iya. Yang pertama adalah kemitraan, Betul. yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Tentunya dengan metode rasa Bu ya. Iya. Pertanyaan berbobot, Iya. terus Betul. mendengarkan dengan aktif, dan Ya. yang terakhir adalah dengan present. Ya, tadi Bapak akan mengembangkan 3 kompetensi Ya. tadi ya Pak ya. Ya, Bu, Nah, ya terdiri dari kehadiran penuh, terus apalagi mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot ya. Ya. Nah, kira-kira dari ketiga proses yang tadi ya Pak ya, yang mana yang akan Bapak kembangkan Ya, Bu. dari observasi itu? Ya, yang akan saya kembangkan mungkin 2 ya Bu ya. Ya. Yang pertama adalah yang kehadiran penuh, Oke, kehadiran penuh ya Pak. dan yang kedua adalah mendengarkan aktif. Iya, jadi Bapak akan mengembangkan 2 yang tadi ya Pak Ya, ya, ya. dengan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya Pak. Ya. Oke. Kemudian nih kira-kira indikator-indikator tercapaian apa yang ingin Bapak dapatkan dari Proses, ya. observasi itu? Ya, dalam proses itu Bu, yang ingin saya yang menjadi tujuan saya yaitu Ya. bahwa si coach itu Iya, betul. nanti Ibu Endah itu Ya. dia akan bisa menghasilkan solusi atas permasalahannya sendiri Bu. Itu sih Bu. Baik. Jadi indikator ketercapaiannya yaitu Bapak pada saat si coach Ya. itu sudah menemukan solusi-solusi atas permasalahan si coach itu sendiri ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Halo Ibu Endah. Waalaikumsalam. Duduk Bu Endah. Ya, terima kasih. Iya. Ibu senang sekali ya bisa bertemu sama Pak Nadim. Ya, Bu, alhamdulillah saya juga senang bertemu dengan Ibu Endah. Bu, ini ada Bu Linda sekalian. Iya nih, Ibu Dama. Alhamdulillah Ibu dah. Ya, alhamdulillah. Ya Ibu, kata Pak Wawan ya Bu ya, Ibu kemarin tuh menanyakan nanyakan saya Bu ya. Ya, terkait dengan pengen ngobrol santai Bu ya. Kebetulan di sini juga ada Ibu Linda. Iya. Ya, tadi saya sebelum Ibu kesini saya sedang sudah sharing ngobrol-ngobrol terkait bersama Bu Linda. Iya nih, saya minta izin nih, saya mau mengobservasi coaching Ibu Endah dengan Bapak Nadib. Bagaimana, bisa Ibu tidak keberatan? Tidak keberatan. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Silahkan ya. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak Iya. Ibu Linda. Ibu Endah, Ya. jadi gimana Ibu Endah? Ini ya Ada Pak, aduh apa? terima kasih atas waktunya Ya. sebelumnya. Oke. Saya ini Pak, ada sedikit permasalahan ya Pak ya. Oke, ada Nah, permasalahan. permasalahannya gini ya Pak ya.
anak-anak di sekolah ya Pak, di kelas utamanya. Jadi masalah kebersihan biasa Pak, itu masalah kebersihan. Anak-anak itu suka buang sampah sembarangan. Oh, buang sampah sembarangan. Padahal ya Pak ya, sudah disediakan tempat sampah itu Pak. Setiap kelas itu sudah ada. Nah sudah ada. Kemudian anak-anak sudah membuat jadwal piket ya Pak ya. Sudah piketnya sudah ada, tempat sampahnya sudah ada. Hanya saja anak-anak itu, jadi kalau setiap habis makan itu lupa dibuang ke tempat sampah. Jadi dibiarkan di mana saja mereka itu yang jadi permasalahan gitu. Saya bingung Pak, bagaimana ini anak-anak mengatasinya gitu Pak. Oke, jadi berarti permasalahannya yaitu terkait dengan anak-anak sering buang sampah sembarangan ya? Iya, jadi kelas itu, jadi pada saat mau belajar ya Pak, anak-anak mau belajar kita jam pertama, kelas masih kotor Pak. Nah, kelasnya masih kotor, kemudian jam pertama pasti terganggu kan, kelas harus bersih dulu. Jadi waktunya belajar, anak-anak malah bersih kelas dulu gitu. Harusnya kan udah bersih itu. Itu yang bikin saya terkadang jengkel ya Pak. Pada saat yang pertama itu udah pasti jam itu berkurang karena anak-anak harus membersihkan kelas dulu. Ya Ibu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, Ibu mengajar di kelas berapa Bu? Saya mengajar di kelas 8 Bapak. Oh, mengajar di kelas 8 Ibu ya. Muridnya ada berapa sih Bu? Ada sekitar 30 Pak. Oh, banyak juga Ibu ya? Lumayan Pak. 30. Nah, tadi kita balik lagi terkait dengan sampah Ibu ya? Nah, apakah Ibu di kelas sudah melakukan atau melaksanakan keyakinan kelas? Nah, itu saya belum Pak. Oh, belum Pak. Ya. Berarti memang belum melaksanakan keyakinan kelas ya Bu ya? Iya, belum. Ya. Nah, dalam proses Ibu di kelas, kalau melihat dalam kegiatan belajar mengajar itu bagaimana Bu proses anak-anak di kelas Bu? Anak-anak di kelas ya seperti itu Pak. Kadang ada anak yang semangat ya Pak. Ada anak yang males-malesan Pak, tidak mau belajar gitu, Pak. Seperti itu Pak. Ya. Jadi memang berbeda-beda Bu lah. Tiap orangnya Bu ya. Ya, namanya juga masih anak-anak Bu. Dan memang masih perlu bimbingan dari guru ya Bu ya, terkait dengan apalagi memang sangat tidak nyaman ketika kita di kelas dan masih banyak sampah yang berceceran Ibu ya. Iya, jelas sekali Pak, tidak nyaman Pak. Iya. Buat kadang kan anak-anak itu debunya itu loh Pak ya, mengganggu sekali Pak. Ya, jadi Ibu ingin supaya anak itu bisa dengan inisiatifnya membuang sampah pada tempatnya Bu ya? Ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bu, di sekolah Ibu tong sampahnya itu sudah dipilah-pilah belum? Iya, sudah ada Pak. Ada yang organik sudah Pak, sudah ada. Nah, saya itu ya kan sudah disediakan tempat sampah, kemudian anak-anak sudah dibuat jadwal pelajaran. Hanya saja anak-anak kadang karena mereka itu bagian piketnya berangkatnya siang, jadi tidak sempat untuk membersihkan kelas Pak. Jadi saya ingin anak-anak itu bisa sadar bahwa bagian piket ya membersihkan kelas dulu awal pelajaran, jadi kelasnya bersih. Oke, jadi Ibu nih sekarang sudah mengetahui ya Bu ya, ketika memang anak-anak buang sampah sembarangan itu baiknya harus seperti apa, misalnya tadi bersih-bersih dan lain sebagainya. Terus ternyata Ibu belum membuat kesepakatan kelas juga ternyata ya? Belum Pak, saya. Ya berarti rencana kedepannya, rencana aksi yang Ibu akan lakukan itu apa sih? Ya rencananya mungkin saya ke depan itu ya akan
berdiskusi ya dengan teman sejawat, rekan sejawat tentang permasalahan ini. Kemudian saya mau bersama rekan sejawat itu buat kesepakatan sekolah dulu bagaimana gitu kan. Kemudian mungkin kalau di kelas ya sama tadi anak-anak itu mensosialisasikan tentang kesepakatan kelas seperti tadi Bapak kemukakan di awal, karena ada sebagian besar itu Pak belum tahu apa itu kesepakatan kelas dan bagaimana dan harus seperti apa membuatnya gitu Pak. Jadi mungkin akan ada sosialisasi dulu ya Pak ya tentang apa itu kesepakatan kelas dan bagaimana cara membuatnya. Pak mungkin rencana ke depannya seperti itu. Iya Bu, sangat bagus Ibu ya. Nah, siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam proses ini Bu? Ada faktor siapa saja nantinya ya, kalau mungkin nanti saya berkolaborasi ya dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah di situ, dengan semua warga mungkin ya. Terus mungkin juga saya akan mensosialisasikannya melalui paguyubannya PA biasanya untuk orang tua. Jadi orang tua itu pada saat anaknya mungkin pulang rada terlambat kan, karena bersih-bersih itu pulang sekolah ya Pak ya, akan menyita 5-10 menit itulah ya mungkin Pak. Jadi memberitahukan ke orang tuanya kalau mereka pulang terlambat itu karena ada jadwal tiketnya mungkin itu, dan bersihkan kelas itu Pak. Oke Bu, sangat bagus. Nah, berarti kapan Bu akan dilaksanakannya gitu? Saya inginnya sesegera mungkin Pak, mungkin 2-3 hari ke depannya Pak. Saya karena permasalahan ini sudah lama menjadi membuat saya bingung, merasa tidak nyaman, karena bagaimanapun kelas yang nyaman itu yang diinginkan untuk anak-anak bisa belajar dengan nyaman juga mungkin Pak ya. Bagaimana anak-anak bisa belajar dengan nyaman, bisa memahami materi dengan jelas. Kalau kelasnya itu bau, kadang kotor, banyak debu gitu loh Pak maksudnya gitu. Insya Allah segera mungkin saya akan merealisasikan rencana dari kegiatan saya ini Pak. Oke Bu, sangat bagus sekali ya. Jadi memang harus sesegera mungkin apa yang tadi Ibu ucapkan, karena memang berkaitan dengan kenyamanan Bu ya. Iya, jelas sekali Pak, kenyamanan kelas itu. Ya. Nah, baik Ibu, ada lagi yang mau kita bincang-bincang Bu? Ya mungkin cukup sekian ya Pak untuk ini Mas. Untuk hari ini. Oke. Nanti kalau kedepannya ini bisa saya menggunakan. Oke Ibu, alhamdulillah berarti sudah cukup Ibu ya? Ya. Berarti gimana sekarang? Apa yang Ibu rasakan Bu? Saya lega ya Pak ya. Saya lega karena di awal saya merasa pusing sendiri ya Pak ya dengan permasalahan kelas utamanya gitu kan. Setelah saya mengobrol-ngobrol santai ini dengan Ibu ini, Bu Linda, jadi saya bisa mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang saya hadapi ini ya Pak ya, yaitu solusinya tadi dengan dibuatkannya kesepakatan kelas. Dan selama ini saya belum mengerti, belum tahu. Oh iya, ternyata kesepakatan kelas itu solusi dari permasalahan. Sangat bagus, sangat segera dilaksanakan Ibu ya. Karena memang itu supaya kelas nyaman dan kita belajar di kelas itu dengan nyaman ya Bu ya. Sangat bagus sekali. Ya, ada lagi Bu? Sudah cukup Bapak. Terima kasih Bapak. Baik Ibu. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih waktunya Bapak. Sama-sama Ibu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Enda. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Bapak, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan baik Pak? Alhamdulillah Ibu, setelah tadi saya proses coaching bersama Ibu Enda, kegiatan proses coaching ini sudah berjalan dengan baik dan lancar sih Bu, yang saya rasakan. Oke, alhamdulillah ya. Jadi Bapak sudah melakukan observasi bersama coach tadi ya? Iya Bu. Oke, namun ada sedikit pertanyaan nih Bapak, boleh Pak? Saya bertanya? Boleh Ibu, silakan. Oke, pertanyaan pertama ini, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi Pak, terkait indikator ketercapaian yang
inginkan tadi Pak? Oke, tadi selama coaching yang saya sudah melakukan yaitu dengan alur tirta, Bu. Ya, yaitu menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tadi untuk menemukan permasalahannya sendiri. Gitu. Jadi Bapak sudah berhasil ya melakukan alur tirta tadi ya dengan menggali dengan tujuannya, identifikasi, gitu kan, rencana aksi dan tujuannya gitu ya Pak ya. Ya. Oke, selanjutnya apakah Bapak tadi sudah mengajukan Ya. pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Ya. Oke, kepada Koci. Ya, Bu. Tadi saya sudah mencoba untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Bu, dengan Bu Endah. Proses kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, Bu, yang saya rasa seperti itu. Oke, iya baik sekali ya Pak ya. Jadi pada saat coaching hari ini, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kedepannya Bapak diberikan kemudahan dalam Amin. kegiatan coaching-coaching selanjutnya ya. Dan satu lagi nih Pak, Oke. kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Ya, Bu, jelas, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mengetahui lebih lanjut atau mengembangkan atau melaksanakan proses tirta ini, Bu, sehingga proses coaching selanjutnya itu lebih baik, Bu. Tidak cukup sekarang tapi terus, supaya apa yang ilmu yang saya dapatkan saya terus kembangkan, bahkan saya kasih ke rekan sejawat. Oke, iya. Seperti itu sih, Bu. Oke, iya. Bapak sangat luar biasa sekali dan kedepannya mudah-mudahan Bapak bisa lebih baik lagi dari Amin, Ibu. hari ini. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya dan Bapak sudah melakukan proses coaching ini dengan baik sekali. Oke Bapak, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Linda. Oke, sama-sama Pak. Saya Nadit ya. Saya Linda. Saya Endano Fauzia. Kami CGP angkatan 11 dari Kabupaten Ciamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.